Halo teman-teman, apa kabar? Semoga baik-baik aja ya. Walaupun kita dalam masa pandemi ini, kita tetap harus semangat dan menjaga pikiran kita agar selalu positif. Kami dari kelompok 1 Auditing 2 akan memberikan pengetahuan kepada teman-teman yang menonton video ini terkait audit kas dan setara kas. Dan kami beranggotakan oleh Alivia Riza Ahmad, Andrew Makmur, Anissa Zelvia Safitri, dan Anafi Rahman. Halo semuanya, kembali lagi bersama aku Alif. Di sini aku akan memberikan pengertian tentang kas dan setara kas kepada teman-teman semua yang menonton materi kali ini. Nah, kas itu kita sama-sama ketahui ya, kalau kas itu merupakan harta lancar perusahaan yang sangat menarik dan juga mudah untuk diselewengkan. Selain itu, banyak transaksi perusahaan yang menyangkut penerimaan dan pengeluaran kas. Nah, oleh karenanya, untuk memperkecil kemungkinan terjadinya kecurangan atau penyelewengan yang menyangkut uang kas perusahaan, diperlukan adanya pengendalian internal yang baik atas kas dan setara kas. Oke, di sini kita ada 3 standar akuntansi ya. Di sini saya akan memberikan pengertiannya terhadap SAK tahun 1994. Nah, di sini SAK tahun 1994 menyatakan kalau kas itu merupakan alat pembayaran yang siap dan bebas dipergunakan untuk membiayai kegiatan umum perusahaan. Nah, menurut SAK Etap, setara kas adalah investasi jangka pendek dan sangat liquid yang dimiliki untuk memenuhi komitmen kas jangka pendek, bukan untuk tujuan investasi atau lainnya. Nah, di sini ada juga nih menurut pengertian PSAK nomor 2 yang mana kas itu terdiri atas saldo kas dan rekening giro. Untuk set kas sendiri, itu merupakan investasi uang yang sifatnya sangat liquid, berjangka pendek, dan yang dengan cepat dapat dijadikan kas dalam jumlah tertentu tanpa menghadapi risiko perubahan nilai yang signifikan. Nah, oleh karenanya, investasi umumnya diklasifikasikan sebagai setara kas hanya jika akan segera jatuh tempo dalam waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal perolehan. Nah, setelah kita mengetahui pengertian kas dan setara kas, berikut adalah contoh dari kas dan setara kas. Yang pertama adalah kas. Di antara kas ini mempunyai beberapa bagian, yaitu pertama, kas kecil. Kas kecil ini digunakan untuk menandai pengeluaran-pengeluaran pimpinan yang jumlahnya relatif lebih kecil. Contohnya dana konsumsi untuk kepentingan rapat. Yang kedua, saldo rekening giro di bank. Yang ketiga, bon sementara. Keempat, bon kas kecil yang belum diganti. Yang kelima, cek tunai yang akan didepositokan. Contoh bukan kas, yaitu yang pertama, deposito berjangka atau time deposit yang jatuh temponya lebih dari 3 bulan. Kedua, cek mundur dan cek kosong. Ketiga, dana yang disisihkan untuk tujuan tertentu. Yang keempat, rekening giro yang tidak dapat segera digunakan baik di dalam maupun di luar. Selanjutnya adalah contoh setara kas. Yang pertama adalah deposito berjangka. Yang kedua, sertifikat deposito. Sertifikat deposito ini merupakan instrumen utang yang berupa deposito berjangka yang dikeluarkan bank dan lembaga lainnya, yang bukti kepemilikannya dapat diperjualbelikan. Selanjutnya, sertifikat Bank Indonesia, yaitu surat berharga dalam mata uang rupiah yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka pendek. Selanjutnya adalah commercial paper. Commercial paper ini adalah sekuritas dalam pasar uang yang diterbitkan oleh bank berprestasi besar serta perusahaan. Selanjutnya, sekuritas utang pemerintah. Sekuritas utang pemerintah ini yaitu surat berharga berupa pengakuan utang dari pemerintah yang dapat diperjualbelikan dan mempunyai nilai jatuh tempo atau pelunasan saat diterbitkan. Contohnya, surat utang negara. Selanjutnya yaitu contoh bukan setara kas, yaitu yang pertama, investasi dalam bentuk saham atau saham preferen yang dibeli dan akan segera jatuh tempo serta tanggal penembusannya atau redemption date telah ditentukan. Yang kedua, surat utang pemerintah yang dibeli 3 tahun lalu tidak dapat jadi setara kas selama 3 bulan menjelang jatuh tempo. Yang ketiga,
marketable securities. Nah, sebelum kita mengaudit kas dan setara kas, kita harus tahu nih siklus kas dan setara kas. Nah, untuk mengaudit akun kas, auditor harus mendapatkan dokumen-dokumen berikut. Yang pertama, kertas kerja rekonsiliasi bank atau Bank Reconciliation Working Paper. Auditor biasanya mendapatkan salinan rekonsiliasi bank yang dibuat oleh karyawan klien. Pada kertas kerja dilakukan rekonsiliasi terutama adalah setoran dalam perjalanan, cek beredar, dan penyesuaian lain seperti biaya jasa bank dan cek yang dikembalikan karena pelanggan tidak memiliki kas yang mencukupi dalam akunnya untuk membayar cek atau cek kosong. Yang kedua, bentuk konfirmasi bank standar atau standar bank confirmation form, yaitu auditor biasanya melakukan konfirmasi atas informasi saldo akun dengan setiap bank atau lembaga keuangan yang dimana klien memiliki akun. Kan bahwa bentuk konfirmasi ini tidak meminta karyawan bank untuk melaksanakan penyelidikan menyeluruh dan terperinci atas catatan bank yang melebihi informasi akun yang diminta dalam konfirmasi. Adapun isi konfirmasi bank antara lain berupa saldo tiap jenis rekening, saldo tiap jenis hutang, aktiva yang dijadikan jaminan hutang, dan batasan terhadap rekening klien di bank. Yang ketiga, pisah batas rekening koran atau cut-off bank statement. Langkah utama dalam mengaudit rekonsiliasi bank adalah melakukan verifikasi atas ketepatan unsur yang merekonsiliasi seperti setoran dalam perjalanan dan cek yang beredar. Auditor memerlukan pisah batas rekening koran untuk menguji unsur yang terdapat dalam rekonsiliasi bank. Nah, dan berikut ini merupakan catatan-catatan yang terkait siklus kas. Yang pertama, catatan yang terkait dengan penerimaan kas antara lain jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas, jurnal umum, kartu persediaan, dan kartu gudang. Yang kedua, catatan yang terkait dengan pengeluaran kas meliputi jurnal pengeluaran kas dan register cek. Dan adapun fungsi yang terkait dalam siklus arus kas terdiri atas yang pertama, fungsi yang terkait penerimaan kas, yaitu fungsi penjualan, fungsi kas, fungsi gudang, fungsi penerimaan, dan fungsi akuntansi. Yang kedua, fungsi yang terkait pengeluaran kas, yaitu fungsi yang memerlukan pengeluaran kas, fungsi akuntansi, dan fungsi pemeriksaan intern. Dan adapun siklus kas terdiri dari 3 sistem, yang masing-masing terdiri dari berbagai jaringan prosedur. Yang pertama adalah sistem penerimaan kas. Penerimaan kas ini terdapat 3 prosedur. Yang pertama, prosedur penerimaan kas dari penjualan tunai. Yang kedua, prosedur penerimaan kas dari penerimaan piutang. Ketiga, prosedur setoran ke bank. Yang keempat, prosedur pencatatan penerimaan kas. Kedua, sistem pengeluaran kas. Pada sistem pengeluaran kas ini terdapat juga 3. Itu yang pertama, prosedur pembuatan bukti kas keluar. Yang kedua, prosedur pembayaran kas. Ketiga, prosedur pencatatan pengeluaran kas. Dan yang terakhir adalah sistem kas kecil. Yang pertama adalah prosedur pembentukan dana kas kecil. Yang kedua, prosedur permintaan dan pertanggungjawaban pengeluaran dana kas kecil. Yang ketiga, prosedur pengisian kembali dana kas kecil. Oke, materi selanjutnya terkait tujuan audit kas dan setara kas. Di sini ada 5 macam tujuannya. Masuk kita pada tujuan yang pertama, yaitu untuk memeriksa apakah terdapat internal control yang cukup baik atas kas dan setara kas, serta transaksi penerimaan dan pengeluaran kas dan bank. Jika akuntan publik, yang dimana di sini kita auditor, dapat meyakinkan bahwa internal control atas kas dan setara kas, serta transaksi penerimaan dan pengeluaran kas dan bank berjalan efektif, maka luasnya pemeriksaan atau auditing yang dilakukan dalam melakukan substantif test itu dapat dipersempit. Nah, aku akan mengasih tahu ada 3 saja, yaitu terkait ciri dari internal control yang baik atas kas dan setara kas, serta transaksi penerimaan kas dan pengeluaran kas dan bank.
Yaitu yang pertama itu adanya pemisahan tugas dan tanggung jawab antara yang menerima dan yang mengeluarkan kas dengan yang melakukan memberikan otorisasi atas pengeluaran dan penerimaan kas dan bank. Lalu, pegawai yang membuat rekonsiliasi bank itu harus lain dari pegawai yang mengerjakan buku bank. Dan selanjutnya, digunakannya Impress Fund System untuk mengelola kas kecil. Nah, itu 3 dari contoh untuk penerapan internal control yang baik atas kas dan setara kas, serta penerimaan dan pengeluaran kas dan bank. Selanjutnya, pada tujuan yang kedua, itu untuk memeriksa apakah saldo kas dan setara kas yang ada di neraca per tanggal neraca betul-betul ada dan dimiliki perusahaan. Maksudnya, auditor itu harus yakin bahwa meyakinkan dirinya ya, rekan-rekan, bahwa kas dan setara kas yang dimiliki perusahaan itu benar-benar ada dan dimiliki perusahaan, bukan milik pribadi direksi atau pemegang saham. Jadi, auditor harus melakukan cash of name dan mengirim konfirmasi bank. Dan yang ketiga, itu untuk memeriksa apakah ada pembatasan untuk penggunaan saldo kas dan setara kas. Dan jika perusahaan menyisihkan sebagian dana yang dimiliki untuk keperluan pelunasan obligasi berikut bunganya, maka dana tersebut tidak dapat dilaporkan sebagai bagian dari kas di harta lancar. Begitu juga jika ada saldo rekening giro nih yang dibekukan, karena perusahaannya itu ada suatu masalah deh sama hukum. Jadi saldo tersebut tidak boleh dilaporkan sebagai bagian dari kas di harta lancar. Hal itu harus dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan. Oke, kita lanjut nih pada tujuan yang keempat. Itu untuk memeriksa seandainya nih ada saldo kas dan setara kas dalam valuta asing, apakah saldo tersebut sudah dikonversikan ke dalam rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia atau BI pada tanggal neraca, dan apakah selisih kurs yang terjadi sudah dibebankan atau dikreditkan ke laba rugi tahun berjalan. Nah, di sini aku akan memberikan suatu misalan, yaitu misalkan per 31 Desember 2019, perusahaan mempunyai saldo bank sebesar 10 US dollar, 10.000, mohon maaf rekan-rekan, yang di buku besar dicatat dalam rupiah sebesar 100 juta rupiah. Lalu, misalkan nih, kurs BI atau Bank Indonesia per 31 Desember 2019 tersebut, kurs jualnya itu 1 US dollar itu sebesar 9.600 dan kurs beli 1 US dollar itu sebesar 9.400. Maka, saldo US dollar sebesar 10.000 tersebut harus dikonversikan ke dalam rupiah dengan menggunakan kurs 1 US dollar sebesar 9.500. Jadi, kita harus membuat penyesuaiannya dengan ayat jurnalnya. Didebitkan akun rugi selisih kurs sebesar 5 juta dan kreditnya bank sebesar 5 juta. Nah, dengan keterangan itu untuk mengoreksi selisih kurs dari saldo bank dalam US dollar per tanggal neraca. Oke, pada tujuan yang terakhir, itu untuk memeriksa apakah penyajian di neraca sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Nah, di sini aku akan memberitahukan kepada kalian semua terkait menurut standar akuntansi keuangan. Yang pertama, kas dan setara kas itu disajikan di neraca sebagai harta lancar atau current assets. Yang kedua, kas dan setara kas yang penggunaannya dibatasi itu dapat dimasukkan dalam aset lancar hanya pembatasan tersebut dilakukan untuk menyisihkan dana untuk melunasi kewajiban jangka pendek atau jika pembatasan tersebut hanya berlaku selama 1 tahun saja. Yang ketiga, saldo kredit pada perkiraan bank disajikan pada kelompok kewajiban atau liability sebagai kewajiban jangka pendek. Saldo kredit dan debit pada bank yang sama dapat digabung dan disajikan pada neraca sebagai suatu kesatuan. Baiklah, kita telah mengetahui nih, apa itu kas, apa itu setara kas, apa itu tujuan audit kas dan setara kas, contoh kas dan setara kas itu seperti apa. Lalu kita juga telah mengetahui siklus audit kas dan setara kas itu bagaimana. Yang paling penting, untuk melakukan audit kas dan setara kas ini, bagaimana sih caranya, langkah-langkahnya, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita laporkan. Nah, di sini saya akan menjawab pertanyaan rekan-rekan. Prosedurnya bagaimana? Nah, tenang rekan-rekan. Yang pertama,
kita harus paham dan kita harus mengevaluasi internal kontrol kas dan setara kas, saksi penerimaan dan pengeluaran kas dan bank. Proses memahami ini dan mengevaluasi internal kontrol atas kas dan setara kas, serta transaksi penerimaan dan pengeluaran kas dan bank, itu merupakan bagian yang sangat penting dalam suatu proses pemeriksaan akuntan. Kas dan setara kas dalam perusahaan itu ibarat darah dalam tubuh manusia. Jika si perusahaan itu mengalami kesulitan uang, itu sama kan seperti manusia yang lemah, lesu, yang karena itu dia kekurangan darah gitu. Dan karena itu juga hampir semua transaksi perusahaan itu menyangkut kas dan setara kas. Dan nanti hasil evaluasi kita itu berupa kesimpulan. Internal kontrolnya itu efektif nggak sih? Atau tidak efektif? Dan auditor akan menyimpulkan jika internal kontrolnya efektif, berarti pengujian kita, luasnya pengujian kita atas kewajaran saldo kas setara kas per tanggal neraca itu bisa dipersempit. Karena kemungkinan terjadinya kesalahan itu sangat kecil, dan jikalaupun ada kesalahan yang ditemukan, itu sangat gampang sekali kita menemukan letak kesalahannya. Nah, bagaimana sih caranya kita untuk memahami internal control itu? Auditor itu dapat melakukan tanya jawab dengan klien dengan menggunakan internal control questionnaires, yang dimana nanti hasil tanya jawab itu akan digambarkan dalam bentuk flowchart dan kalau bisa dalam bentuk naratif atau cerita. Dan berdasarkan jawaban tadi, flowchart itu dan penjelasan naratif itu tadi, itu auditor bisa mengevaluasi internal controlnya itu ada secara teoritis dan menarik kesimpulan, sementara apakah internal kontrol atas kas dan setara kas serta penerimaan dan pengeluaran kas data baik, sedang, atau lemah. Jika disimpulkan sementara bahwa internal kontrol baik atau sedang, auditor harus melakukan tes ketaatan atas transaksi penerimaan dan pengeluaran kas bank untuk membuktikan apakah internal kontrol itu berjalan efektif atau tidak. Dan yang biasanya nih, yang dilakukan, yang sampel-sampel biasanya itu bukti penerimaan kas bank, bukti pengeluaran kas bank, atau nomor cek giro. Dan jika kesimpulan sementara menyatakan bahwa internal kontrolnya lemah, auditor tidak perlu mengadakan tes ketaatan, langsung saja melakukan substantif test yang diperluas. Nah, mengenai substantif test ini nanti akan dijelaskan oleh rekan saya. Dan karena kenapa kita langsung aja ke substantif test itu, biasanya nih, jika tetap dilakukan compliance test, kesimpulan akhirnya itu tetap akan menyatakan bahwa internal control kita lemah, gitu. Jadi, kan kita telah melakukan compliance test, auditor harus menarik kesimpulan akhir, apakah internal controlnya baik, sedang, atau lemah. Baru setelah itu dilakukan substantif test atas saldo kas atau bank. Dan juga nih, tidak lupa ketinggalan saya sampaikan, kalau misal prosedur audit untuk compliance test itu harus dipisahkan dari prosedur audit untuk substantif test. Begitu juga kertas kerja pemeriksaannya. Oke, kita lanjut nih ke prosedur kedua. Itu kita harus membuat top schedule kas dan setara kas per tanggal neraca. Dan contohnya itu bisa dilihat di buku Salemba 4, yang di sini saya memiliki bukunya edisi 4, buku 1. Pada halaman 172. Silakan mungkin rekan-rekan yang memiliki bukunya boleh dibuka. Nah, kita lanjut ya ke prosedur yang ketiga. Kita harus melakukan cash count atau menghitung kas. Jika klien menggunakan Impress Fund System untuk kas kecilnya, cash count bisa dilakukan kapan saja karena saldo kas itu akan selalu tetap. Tapi jika digunakan Fluctuating Fund System, maka cash count sebaiknya dilakukan tidak jauh dari tanggal neraca, agar tidak mengalami kesulitan sewaktu melakukan perhitungan maju. Nah, bagi rekan-rekan untuk mengetahui perbedaan journal entry atau ayat jurnalnya antara Impress Fund System dan Fluctuating Fund System dalam pengelolaan kas kecil, itu rekan-rekan dapat melihat di buku halaman 173. Di situ terlihat jelas bentuk ayat jurnalnya seperti apa. Lanjut,
Pada prosedur yang keempat, kita harus mengirimkan konfirmasi atau dapatkan pernyataan saldo dari kasir dalam hal tidak dilakukan cash out name. Nih, untuk kas yang berada di cabang yang jauh dan saldonya tidak banknya nih di Papua dengan saldonya itu 1 juta rupiah. Jadi, auditor tidak perlu secara khusus mengunjungi cabang tersebut untuk melakukan cash out name karena tidak berimbang cost dan benefitnya. Jadi cukup dikirim surat konfirmasi atau diminta pernyataan saldo dari kasir. Prosedur yang kelima, kirim konfirmasi untuk seluruh rekening bank yang dimiliki perusahaan. Surat konfirmasi tersebut harus ditandatangani oleh pejabat perusahaan yang nama dan contoh tanda tangannya tercantum di signature card bank perusahaan. Yang itu atau kita sebut dengan authorized signature. Konfirmasi tersebut bisa mencantum perusahaan, tetapi akan lebih baik jika nomor rekening tersebut tidak dicantumkan. Surat konfirmasi itu harus tetap dikirim walaupun perusahaan sudah menerima rekening koran dari bank. Kenapa? Karena ada 3 alasannya. Yang pertama, hal tersebut itu merupakan standard audit procedures untuk mendapatkan bahan bukti audit atau audit evidence. Yang kedua, yang dinyatakan dalam surat konfirmasi bukan hanya saldo bank, tetapi banyak hal lainnya. Misalnya seperti jumlah kredit, pendiskontoan wesel tagih, contingent liability, etc. Atau dan lain-lain. Yang ketiga, alasan ketiga itu jawaban konfirmasi diminta untuk dikirim langsung ke auditor. Sedangkan rekening koran selalu dikirim ke klien. Nah, pada tahapan selanjutnya, kita meminta rekonsiliasi bank per tanggal neraca. Kalau terpaksa, karena belum selesai yang Desember, itu kita dapat minta per 31 Novembernya. Dan setelah kita meminta rekonsiliasi bank tersebut, melakukanlah pemeriksaan atas rekonsiliasi bank tersebut. Rekonsiliasi bank itu harus dibuat oleh klien, dan tugas auditor adalah memeriksa kebenaran rekonsiliasi serta mengusulkan audit adjustment jika ditemukan suatu kesalahan. Nah, di sini ada 5 prosedur audit yang dapat kita lakukan. Yang pertama, cocokkan saldo menurut rekening koran bank dengan rekening koran bank yang bersangkutan dan jawaban konfirmasi bank. Yang kedua, periksa konfirmasi bank. Yang kedua, periksa footing dan cross-footing. Yang ketiga, cocokkan saldo menurut pembukuan dengan saldo buku kas bank dan buku besar kas bank. Yang keempat, periksa outstanding check dan outstanding deposit ke rekening koran bulan berikutnya. Kita harus perhatikan apakah ada cek yang outstanding lebih dari 70 hari sehingga perlu dibuatkan jurnal koreksi. Yang kelima, periksa biaya administrasi bank dan jasa giro ke rekening koran dan nota debit atau kredit dari bank. Masuk ke prosedur selanjutnya, mereview jawaban konfirmasi dari bank, notulen rapat, dan perjanjian kredit untuk mengetahui apakah ada pembatasan dari rekening bank yang dimiliki perusahaan. Nah, saldo rekening bank yang penggunanya itu dibatasi untuk jangka waktu lebih 1 tahun tidak boleh dikelompokkan sebagai harta lancar dan harus dijelaskan di catatan atas laporan keuangan mengenai alasan pembatasannya. Karena perusahaan mempunyai masalah hukum sehingga rekeningnya dibekukan atau karena dijadikan jaminan bank garansi. Untuk mengetahui apakah ada pembatasan atau tidak, auditor dapat menanyakan kepada klien, mereview jawaban konfirmasi bank, notulen rapat, dan perjanjian kredit. Dan ini ada juga loh kemungkinan kalau ada saldo kas bank yang merupakan sinking fund, sehingga tidak boleh digunakan untuk membiayai kegiatan rutin perusahaan, karena dana tersebut akan digunakan untuk pelunasan obligasi atau ekspansi perusahaan. Yang kesembilan, kita harus melakukan peringgu sebelum dan sesudah tanggal neraca untuk mengetahui adanya kitting dengan tujuan untuk window dressing. Nah, untuk cek kitting ini bisa dilakukan jika perusahaan mempunyai lebih dari 1 rekening bank. Di sini saya berikan permisalan. Misalnya, ada PTA yang mempunyai rekening di Bank BNI cabang Petojo, Jakarta, dan di Bank Mandiri Ambon. Misalkan pada tanggal 29 Desember, ditransferlah dari Bank Mandiri Ambon sebesar 50 juta rupiah ke Bank BNI Petojo. Dengan jumlah sebesar 50 juta rupiah, sudah penambahan saldo di rekening Bank BNI Petojo.
tapi belum dikurangi dari saldo Bank Mandiri Ambon. Akibatnya, saldo kas bank di neraca akan terlihat lebih besar, 50 juta rupiah, sehingga current ratio PTA akan terlihat lebih baik. Dan di sini terjadinya window dressing melaporkan sesuatu lebih baik dari keadaan yang sebenarnya. Itu yang dimaksud dengan window dressing. Untuk mengetahui ada tidaknya checking, auditor harus memeriksa transfer dari rekening bank perusahaan ke rekening bank perusahaan yang lainnya, dan mencocokkan apakah penambahan saldo di rekening bank yang berasal dari transfer sudah diikuti dengan pengurangan di rekening bank lainnya. Karena nih, biasanya checking itu dilakukan mendekati tanggal neraca. Maka periode yang harus kita periksa itu kurang lebih 1 minggu sebelum dan sesudah tanggal neraca. Masuk ke prosedur yang ke-10, periksalah transaksi kas sesudah tanggal sampai mendekati tanggal selesainya pemeriksaan lapangan. Tujuannya untuk apa? Tujuannya itu untuk mengetahui apakah ada unrecorded liabilities atau kewajiban yang belum tercatat per tanggal neraca yang baru dibayar di periode berikutnya, baik yang berasal dari pembelian aset ataupun biaya-biaya perusahaan. Tujuan lain untuk mengetahui apakah utang per tanggal neraca sudah dilunasi di periode berikutnya, sehingga auditor lebih yakin mengenai kewajaran saldo utang per tanggal neraca. Untuk subsequent collection, auditor mengenai kewajiban angka piutang per tanggal neraca. Mungkin saja ada penjualan, misalnya Desember 2019 yang dilunasi Januari 2020 dan belum tercatat oleh perusahaan. Untuk langkah yang ke-11, seandainya nih ada saldo kas dan setara kas dalam mata uang asing per tanggal neraca, kita harus periksa sebagai auditor apakah saldo tersebut sudah dikonversikan ke dalam rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca, dan apakah selisih kurs yang terjadi sudah dibebankan atau dikreditkan pada laba rugi tahun berjalan. Kurs tengah Bank Indonesia adalah rata kurs beli dan kurs jual di Bank Indonesia, yang bisa dilihat di surat kabar atau business news. Menurut SAK Etap, IAI 2009, entitas harus mencatat transaksi mata uang asing pada pengakuan awal dalam mata uang fungsional dengan menggunakan kurs tunai atau spot rate pada tanggal transaksi antara mata uang fungsional dan mata uang asing tersebut. Tanggal transaksi itu merupakan tanggal di mana transaksi pertama kali memenuhi syarat pengakuan sesuai dengan SAK Etap. Untuk tujuan praktis, kurs yang mendekati kurs sebenarnya, misalnya kurs rata-rata selama seminggu atau sebulan, mungkin dapat digunakan untuk seluruh transaksi dalam mata uang asing yang terjadi selama periode tersebut. Tapi, jika kurs tukar berfluktuasi secara signifikan, penggunaan kurs rata-rata untuk periode tersebut tidak tepat. Lanjut kita kepada prosedur yang ke-12. Kita harus memeriksa apakah penyajian kas dan setara kas di neraca dan catatan atas laporan keuangan itu sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia, SAK, Etap, atau IFRS. Lalu nih rekan-rekan, setelah kita melakukan rangka kesimpulan di top schedule kas dan setara kas, atau di memo tersendiri mengenai kewajaran dari cash on hand dan in bank, setelah kita menjalankan seluruh prosedur audit tadi. Pengendalian internal kas. Menurut Heri 2009-233, untuk mengamankan penerimaan kas ini diperlukan sebuah sistem pengendalian internal yang baik dan ekstra hati-hati. Secara garis besar, berikut ini adalah beberapa penerapan prinsip pengendalian internal atas penerimaan kas. Yang pertama, hanya karyawan tertentu saja yang secara khusus ditugaskan untuk menangani penerimaan kas. Yang kedua, adanya pemisahan tugas antara individu yang menerima kas, mencatat atau membukukan penerimaan kas, dan yang menyimpan kas. 3. Setiap transaksi penerimaan kas harus didukung oleh dokumen sebagai bukti transaksi seperti slip berita pembayaran, pengiriman uang, atau dalam kasus penerimaan uang lewat pos atau mail receipt, stroke atau cash register record. Dalam kasus penerimaan uang lewat konter penjualan atau konter receipt, dan salinan bukti setor uang tunai ke bank, deposit slip. Yang keempat,
Uang kas hasil penerimaan penjualan harian atau hasil penagihan piutang dari pelanggan harus disetor ke bank setiap hari oleh Departemen Kasir. Dan yang kelima, dilakukannya pengecekan independen atau verifikasi internal. Secara garis besar, berikut ini adalah beberapa penerapan prinsip pengendalian internal atas pembayaran kas dengan menggunakan cek. Yang pertama, hanya pejabat tertentu saja yang secara khusus memiliki otoritas untuk menandatangani cek, biasanya manajer keuangan. Kedua, adanya pemisahan tugas antara individu yang menyetujui pembayaran kas, melakukan pembayaran kas, dan yang mencatat atau membukukan pengeluaran kas. Ketiga, menggunakan cek yang telah bernomor urut tercetak, setiap cek harus dilampiri dengan bukti tagihan. Yang keempat, menyimpan blanko cek yang belum terpakai dalam safe deposit box dan hanya satu orang tertentu saja yang ditunjuk untuk memiliki kode akses untuk membukanya. 5. Dilakukannya pengecekan independen atau verifikasi internal. 6. Faktur tagihan atau invoice yang telah dibayar lunas harus segera diberi stempel lunas. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengendalian internal kas sangatlah penting bagi suatu perusahaan yang bermanfaat sebagai pengontrol uang kas serta memastikan uang kas telah digunakan secara efisien. Baiklah, saya Anissa Zulfia Safitri akan membahas topik tentang TOC atau Test of Control. TOC meliputi prosedur audit yang dirancang untuk menentukan aktivitas kebijakan dan prosedur pengendalian yang diterapkan pada perusahaan klien. Pengujian atas pengendalian dilakukan terhadap kebijakan dan prosedur pengendalian yang diharapkan dapat mencegah atau mendeteksi salasaji material dalam laporan keuangan. Pemahaman struktur pengendalian intern yang diperoleh auditor digunakan dalam penetapan risiko atas pengendalian. Jika diyakini bahwa kebijakan dan prosedur pengendalian itu dirancang dengan efektif, kemudian dijalankan dengan efisien, maka auditor dapat menetapkan risiko pengendalian pada tingkat yang mencerminkan evolusi tersebut, dapat pada tingkat rendah, sedangkan di tingkat tinggi yang didukung oleh bahan bukti yang diperoleh. Bila risiko pengendalian atau control risk ditentukan di bawah maksimum, auditor harus melakukan pengujian atas pengendalian atau test of control untuk memperoleh bukti yang mendukung risiko pengendalian tersebut. Prosedur untuk memperoleh bahan bukti tersebut adalah menguji atas pengendalian atau test of control. Pengujian dan pengendalian atau test of control memfokuskan pada pertanyaan-pertanyaan. Yang pertama, bagaimana penerapan kebijakan prosedur pengendalian klien. Yang kedua, apakah kebijakan dan prosedur diterapkan secara konsisten? Yang ketiga, oleh siapa kebijakan dan prosedur diterapkan secara konsisten? Dengan pengujian atas pengendalian atau test of control, tujuan akan menjadi lebih khusus dan akan lebih ekstensif. Dua jenis bahan bukti yaitu tanya jawab dan pengendalian intern. Pengujian atas pengendalian akan meneruskan prosedur audit yang telah ada dalam pemahaman pengendalian intern atau sebagai tindak lanjut dari prosedur audit atas pemahaman pengendalian intern. Sifat pengujian. Pengujian atas pengendalian diarahkan kepada efektivitas desain dan operasi pengendalian entitas yang mencakup jenis bahan bukti seperti tanya jawab dengan pegawai. Pertanyaan yang diajukan pada karyawan dilakukan berkaitan dengan evaluasi atas kinerja tugas. Auditor dapat menentukan pengendalian akses atas aktiva, dokumen, dan catatan akuntansi klien melalui pengajuan pertanyaan pada karyawan. Yang kedua, pemeriksaan dokumen dan catatan. Pengendalian yang meninggalkan jejak bukti dapat dilakukan prosedur audit melalui inspeksi oleh audit. Auditor melakukan inspeksi terhadap dokumen, catatan, dan laporan untuk memastikan bahwa dokumen, catatan, dan laporan tersebut lengkap dibandingkan dengan dokumen lain secara cepat dan diotorisasi sebagaimana mestinya. Yang ketiga, pengamatan aktivitas yang berhubungan dengan pengendalian atau observing.
Observing dapat dilakukan auditor terutama pada pengendalian yang tidak menghasilkan jejak bukti. Contohnya adalah pemisah tugas yang membutuhkan beberapa orang tertentu untuk melaksanakan suatu tugas. Yang keempat, pelaksanaan ulang oleh auditor terhadap prosedur atau reperforming. Beberapa kegiatan pengendalian yang meninggalkan jejak bukti berupa dokumen, catatan, dan laporan, tetapi isinya kurang cukup dalam menilai kegiatan pengendalian tersebut dapat dilakukan reperforming. Prosedur reperforming cenderung merupakan pengujian untuk menilai akurasi mekanis kegiatan pengendalian. Nah, materi selanjutnya yaitu tentang substantive test atau pengajuan substantif atas transaksi. Pengujian substantif meliputi prosedur-prosedur audit yang dirancang untuk mendeteksi monetary errors atau salah saji yang secara langsung berpengaruh terhadap kewajaran saldo-saldo laporan keuangan. Jenis pengujian substantif yang pertama ada pengujian atas transaksi, yang kedua prosedur analitis, yang ketiga pengujian terinci atas saldo. Pengujian atas transaksi atau substantive test of transaction meliputi prosedur-prosedur audit untuk menguji kecermatan pencatatan transaksi. Tujuan dilakukannya pengujian atas transaksi adalah untuk menentukan apakah transaksi akuntansi klien telah otorisasi dengan pantas, dicatat, dan diiktisarkan dalam jurnal dengan benar dan diposting ke buku besar dan buku pembantu dengan benar. Untuk menentukan apakah semua transaksi telah memenuhi tujuan audit untuk transaksi, yaitu yang pertama ada existence, yang kedua ada completeness, yang ketiga ada accuracy, yang keempat ada classification, yang kelima ada timing, dan yang terakhir ada posting and summarizing. Jika auditor percaya bahwa transaksi dicatat dengan benar dalam jurnal dan diposting dengan benar, maka otomatis auditor tersebut akan percaya bahwa total buku besar adalah benar. Pengujian detail transaksi ini dilakukan untuk menentukan ketentuan otorisasi transaksi akuntansi, kebenaran pencatatan dan peringkasan transaksi dalam jurnal, dan kebenaran pelaksanaan posting atas transaksi dalam buku besar dan buku pembantu. Metodologi perencanaan program audit untuk pengujian atas transaksi. Program audit menguji atas transaksi biasanya mencangkup yang pertama, bagian penjelasan yang mendokumentasikan pemahaman yang diperoleh mengenai struktur pengendalian intern. Yang kedua, gambaran prosedur yang dilaksanakan untuk memperoleh pemahaman atas struktur pengendalian intern. Dan yang ketiga, rencana tingkat risiko pengendalian yang ditetapkan. Baik prosedur yang dijalankan maupun risiko pengendalian yang direncanakan akan mempengaruhi program audit, pengujian atas pengendalian, dan pengujian substantif atas transaksi. Melaksanakan prosedur untuk memahami struktur pengendalian intern, menetapkan risiko pengendalian, mengevaluasi biaya dan manfaat dari pengujian substantif atas transaksi untuk memenuhi tujuan audit berkaitan transaksi, prosedur audit, besar sampel, pos atau unsur yang dipilih saat pelaksanaan. Prosedur audit menguji atas transaksi akan mencakup baik pengujian atas pengendalian maupun pengujian substantif atas transaksi dan bervariasi tergantung kepada rencana risiko pengendalian yang ditetapkan. Jika pengendalian efektif dan risiko pengendalian yang direncanakan rendah, penekanan akan banyak diberikan kepada pengujian atas pengendalian. Beberapa pengujian substantif atas transaksi juga akan ditetapkan. Jika risiko pengendalian ditetapkan 1,
maka hanya pengujian substantif atas transaksi yang akan digunakan. Prosedur yang juga dilakukan dalam memperoleh pemahaman pengendalian internet akan mempengaruhi pengujian atas pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi. Prosedur audit yang dilakukan dalam pengujian detail transaksi. Yang pertama ada tracing, yaitu pilih satu sampel sales invoice dan telusur ke sales jurnal. Yang kedua ada fetching, yaitu pilih satu sampel transaksi yang dicatat dalam sales jurnal dan telusur ke sales invoice. Yang ketiga ada reperforming, yaitu periksa kecermatan perkalian dan penjumlahan pada sales invoice. Yang keempat ada inquiring, yaitu tanyakan kepada klien apakah ada transaksi-transaksi related parties. Pada pengujian detail transaksi, auditor mengarahkan pengujiannya untuk memperoleh temuan mengenai ada tidaknya kesalahan yang bersifat moneter. Auditor tidak mengarahkan pengujian detail transaksi untuk memperoleh temuan tentang penyimpangan, kebijakan, dan prosedur pengendalian. Pengujian ini pada umumnya lebih banyak menyita waktu dibanding prosedur analitis. Oleh karenanya, pengujian ini lebih banyak membutuhkan biaya daripada prosedur analitis. Dengan berakhirnya penyampaian materi terakhir tadi, maka berakhir pula lah presentasi kami pada kali ini. Maafkan jika ada kesalahan kata dan penyampaian. Sekian, terima kasih.